Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kembali lagi bersama saya Abduh dan di sini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Kang Inwan Fuad. Ya, gimana kabar Bang Fuad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sini karena berhubung kita masih di bulan Ramadan dan di sini kita akan membahas tentang salah kaprah tentang utang puasa bersama Kang Inwan Fuad. Ya, sekarang kesibukannya ngapain aja, Kang? Mas ya biasa sih jalani perkuliahan dan masih belajar tentang ini apa namanya peternakan. Ternak. Iya. Ternaknya banyak, Bang. Alhamdulillah. Apa aja tuh ternaknya? Kemarin pernah nyoba ayam kampung dan ini apa bebek entok jenis entok. Iya. Iya. Semoga makin langgeng ke depan-depan. Iya, amin amin amin. Dan langsung saja yang kita langsung ke pembahasan. Yang pertama gini, Bang. Bagaimana sih, Bang, tips kita berpuasa di siang hari yang cuacanya nggak menentu nih, agar tubuh kita itu tetap segar, fit. Kadang kan cuacanya terik, terang, sore hujan. Bagaimana tuh tipsnya, Bang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, langsung dijawab aja ya. Iya, langsung aja. Jadi tipsnya banyak sih ya, banyak kita mengikuti pola sunnah-sunnah Nabi gitu kan. Di antaranya air kan apa? Minum saat berbuka gitu kan. Buka dengan yang manis-manis gitu. Di antaranya korma ya, bukan janji-janji manis. Nah itu terus apa? Kan diantaranya sunnah-sunnah dalam berpuasa itu sahur ya. Iya. Nah itu sahur walaupun tadi hukumnya sunnah ya, banyak sekali manfaatnya di dalamnya. Di antaranya tadi tuh dengan cuaca yang nggak menentu kayak gini, ya kan? Yang biasanya pagi-pagi sarapan, ini enggak ya, makanya sunnah sahur ya. Walaupun tadi sahurnya itu cuma dengan segelas air minum misalkan. Iya. Nah, nggak harus makan. Yang penting ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh gitu kan. Mau itu minuman atau makanan, mau banyak mau sedikit, yang penting ada perkara yang masuk itu udah terhitung sahur. Iya. Gitu. Terus lagi diantaranya ya jaga kesehatan bisa dengan olahraga. Terus apa namanya? Banyak ya olahraga apalagi di bulan puasa ini kan ada salah satu jenis sholat yang disunatkan ya. Iya. Dan itu pun muakkotatan, hanya ada di bulan Ramadan. Itu pun lumayan ya, 20 rakaat. Abang jumlah 8 apa 20 nih? Sama sih dua-duanya. Saya pernah lihat di kitab Busrul Karim ya. Di Busrul Karim itu bagian tarawih ya, wa tarawihi wa qalluha rakaataini dan lebih. Jadi masuk salah satu apa? Maksud minimal ya. Jadi sudah terhitung sholat tarawih itu 2 rakaat. Itu batas minimalnya. Iya. Batas minimal tarawih 2 rakaat. Jadi nggak harus diperdebatkan lagi apa itu 8 atau 10 atau misalkan 20 ya. Dan 2 rakaat pun sudah terhitung. Dan itu pun Termasuk. dan itu pun di Busrul Karim ya, itu salah satunya apa namanya? Ahlussunnah wal Jamaah loh. Pengarangnya tuh Ahlussunni ya. Gitu kalau nggak salah di mana ya, Mesir apa di mana ya, lupa lagi. Itu. Jadi itu mah tergantung lah ya. Iya. Ya ada yang enggak juga ya. Monggo sunnah ini kan. Kayak gitu. Lanjut nih, Bang. Iya. Bener nggak sih utang puasa bisa dibayar dengan fidyah? Menurut Abang, Utang apakah puasa dibayar dengan fidyah? Apakah bisa gitu utang puasa dibayar dengan fidyah? oh itu tafsil sih ya. Iya. Lebih rinci lagi nanti kan ada yang wajib kodo tidak wajib fidyah, ada yang wajib fidyah tidak wajib kodo, ada yang kedua-duanya. Ya wajib kodo puasa dijalankan dan wajib fidyah juga gitu. Kalau kayak kita sih orang yang masih sehat lah ya, masih apa namanya dewasa, seger buger lah, nggak ada kendala apapun,
Itu kayaknya untuk puasa harus kodok. Terkecuali, nah ini terkecuali. Kalau misalkan sekarang kan belum puasa nih. Iya. Tahun kemarin kita punya hutang puasa alias punya kodok puasa 1 hari lah zamannya banyak. 1 hari. Karena punya hutang 1 hari, nggak puasa tahun kemarin, bulan puasa tahun kemarin nggak puasa 1 hari, itu kan kayaknya 1 hari ini santai lah gitu ya. Menyepelekan gitu. Nah itu, nah terus tiba-tiba Ramadan gitu kan. Iya. Sampai ketemu Ramadan Iya, berikutnya. sampai ketemu Ramadan berikutnya dan yang kemarin itu belum sempat dibayar. Iya. Belum sempat membayar puasanya gitu kan. Nah, di kasus yang seperti ini itu yang tadi, yang ketiga, jenis yang ketiga, wajib berpuasa dan wajib fidyah juga. Fidyah. Terus ada lagi yang tidak wajib kodo tapi wajib fidyah. Itu mah seperti Syekhun Kabir, udah apa namanya, pikun ya, udah kakek-kakek, nenek-nenek, orang tua yang udah uzur, yang udah akal pikirannya udah kabur gitu kan, jadi udah pikun lah. Nah itu cuma wajib bayar fidyah doang, nggak wajib kodo, karena apa ya, kondisi fisiknya pun udah menurun. Terus tadi apa, wajib kodok doang, tidak wajib fidyah. Ya seperti orang yang sedang halangan menstruasi atau misalkan dalam perjalanan, terus apa namanya nggak kuat, terus dia buka puasa di perjalanan tersebut. Nah di lain hari dia wajib membayar puasa tadi dengan syarat tadi tuh tidak melebihi atau apa namanya belum masuk ke bulan puasa berikutnya. Kayak gitu ya. Iya. Terus banyak sih kalau buat apa namanya, banyak apa contoh-contohnya banyak yang hanya membayar puasa tidak wajib qada, seperti apa ya, misalkan sakit ya kan, sakit keras. Nah terus dokter merekomendasikan apa namanya, jangan puasa dulu gitu, jangan puasa dulu karena nanti kondisi fisiknya bisa melemah gitu kan. Nah itu atas rekomendasi dokter boleh tidak puasa dan nanti dibayarkan atau puasa lagi di hari-hari berikutnya atau di bulan berikutnya setelah bulan puasa, setelah bulan Ramadan kayak gitu. Nih lanjut Bang, Ya. bagaimana jika siapa saja sih orang yang dikatakan uzur puasa itu dan ada berapa orangnya gitu Bang? Uzur puasa. Yang nggak boleh puasa gitu. Oh iya iya. Ada uzur. Uzur puasa itu kaitannya erat dengan ini, syarat-syarat puasa ya. Iya. Uzur puasa alias orang tersebut tidak ketaklif atau tidak diwajibkan ya, tidak kena hukum wajib syar'i menurut agama. Di antaranya Islam ya. Berarti kalau non muslim gimana? Enggak. Ya, enggak gitu kan. Terus berakal. Kalau nggak berakal, dalam tanda kutip akalnya terganggu gitu kan, kena mental. Jadi masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Itu udah, apalagi yang di pinggir jalan gitu kan, yang cumpang-camping pakaiannya, terus nggak mikirin apa namanya, kondisi badannya gimana, itu kan udah akalnya udah konslet ya kan. Parah ya. Iya, itu nggak wajib puasa orang kayak gitu. Orang kayak gitu nggak wajib puasa, nggak wajib qada juga. La tuqdo wala apa tuh tadi tuh, di Syarah Safina itu bagian keempat, bagian wala tidak qada Iya. dan tidak bayar puasa. Puasanya juga. Iya, tidak bayar puasa, tidak fidyah gitu. Iya. Terus apa lagi? Anak kecil, balik. iya belum balik. Misalkan umur 6 tahun kelas 1 SD sama orang tuanya dilatih untuk berpuasa. Terus sampai zuhur aja misalkan ya, udah uring-uringan, mama makan lapar minum gitu kan. Nah kayak gitu. Itu nggak apa-apa, silahkan buka, tapi ya tadi tidak wajib membayar fidyah, tidak wajib qada juga karena tadi belum balik. Itu hanya
melatih atau memberikan pelajaran kepada anak tersebut gitu kan, supaya nanti menginjak usia balik dia sudah terbiasa puasa dan sudah terbiasa sholat dan sudah terbiasa melakukan perkara-perkara yang diwajibkan menurut agama. Iya. Tuh, jadi fungsinya cuma tadbir saja, cuma ta'lim, membiasakan dan membiasakan dan ini supaya dia tahu gitu kan. Jadi ketika ke taklif, ketika dia sudah balik, dia tidak bingung gimana nih sholat wajib subuh berapa rakaat gitu kan misalkan. Udah tahu Udah, tata ya, caranya gitu ya. ketika balik dia langsung bisa melakukannya semua. Tinggal Kayak gitu. praktek. Tinggal praktek Iya. kayak gitu. Ya, lanjut Bang. Sebetulnya fidyah itu bayarnya kayak apa dan apa aja Oke, fidyah ya. jika orang ingin membayar fidyah gitu. Heeh. Ya contoh misalkan ada ini orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek udah lanjut usia, udah lansia banget, udah misalkan 80 tahun itu kan kayaknya puasa juga udah nggak bisa ya. Iya, udah nggak bisa. Ingatannya juga pikun. Nah, itu berarti untuk kategori orang seperti tadi hanya wajib membayar fidyah tidak qada. Iya. Nah, gimana cara bayar fidyahnya? Satu tuh. Fidyah itu untuk siapa? Penerimaannya. Dua. Dan apa yang barangnya apa gitu kan? Bentuknya apa? Materinya apa fidyah itu? Oke. Fidyah sama persis ya, nggak beda jauh lah, mirip-mirip dengan zakat ya, zakat. Jadi bikutil balad dengan makanan pokok. Iya, Makanan pokok negara tersebut nih. negara tersebut. Makanan bahan pokok untuk wilayah daerah masyarakat sekitar situ misalkan dengan makan beras gitu kan. Kalau nggak makan beras belum disebut makan. Nggak makan nasi. Kalau cuma makan bakso doang belum makan gitu. Belum disebut makan. Iya. Enggak, canda doang. Jadi apa beras ya, beras. Nah, itu 1 mud berarti bahan yang di material buat fidyahnya gitu ya. Iya. Itu beras. Terus untuk takaran. Takaran untuk mazhab Syafi'i itu 0,675 gram. Nah, kalau itu kan udah dikonversi gram ya. Iya. Untuk di kitab klasik, kitab kuning itu bahasanya 1 mud itu setara dengan 2 kali ini. Apa sih namanya begini nih? Genggaman apa? Genggaman ya, bisa 2 kali genggaman orang dewasa. Muta'adilan. Jadi sedang bukan anak kecil, bukan yang misalkan telapak tangannya gede banget, enggak. Jadi normal, telapak tangan orang yang dewasa yang normal. Itu 1 mud setara dengan 2 genggaman tadi ya. Iya. Itu untuk setelah dikonversi ke gram itu kurang lebih 0,6. Kalau lebih jelasnya 675 gram. Kayak gitu. Itu 1 mud. 1 mud. Dan untuk 1 hari tidak puasa, nenek-nenek tadi ya, kakek-kakek tadi, itu 1 mud. Berarti kalau 30 hari, misalkan ya, di Istiqmal bulan puasanya 30 hari, berarti 30 mud. Setara tadi tuh, 1 mudnya 675 gram. Terus, apalagi? Penerima simut tadi. Beda dengan zakat ya. Zakat itu ada 8 asnaf. Di antaranya apa tuh? Di surat apa sih ya, lupa. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah ini. Al-Baqarah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil. Nah, itulah al-ayah. Nah, untuk fidyah itu ruang lingkupnya kecil. Dia hanya 2. Asnafnya 2. 1 fakir, 2 miskin. Itu. Jadi kalau kita mau bayar fidyah itu ya cari orang fakir di sekitar kita, cari orang miskin di sekitar kita. Itu orang yang berhak menerima fidyah. Kayak gitu. Iya. Nah, terus lagi masih kaitan dengan fidyah ya. Ada di di sebagian kitab-kitab kuning itu emang secara umum Imam Syafi'i itu untuk orang yang sudah meninggal la tukdo wala kodo la fidyata wala kodo. Jadi orang yang sudah meninggal otomatis kan dalam bermasyarakat, dalam beragama itu kan ada lalainya ya. Iya. Ada lalainya, kadang nggak sholat, kadang nggak puasa gitu kan, kadang sholatnya di kodoan, kadang sholat puasanya nggak di kodoan gitu kan. Nah,
apakah boleh mengkodok sholat orang yang sudah meninggal, atau apakah boleh membayar fidyah apa tadi itu orang yang Sudah yang tidak puasa tadi tuh, yang sudah meninggal tadi. Kan ada kaitannya tuh kan, fidyah juga. Nah, ada Qil, cuman ya pendapatnya Qil itu siga tamrid. Jadi nggak tahu siapa ulama yang berpendapat, pokoknya ada ulama yang berpendapat bahwa tufda wa tukdo, bisa di fidyahan sholat bisa di fidyahan puasa yang tertinggal, sholat yang tertinggal, dan bisa di kodok juga sholat yang tertinggal. Berarti siapa yang yang mengkodok sholat orang yang meninggal tadi? Bisa ahli warisnya, anaknya, terus misalkan suaminya kalau istrinya meninggal, ya kerabat-kerabatnya lah. Atau bisa juga orang lain yang nyuruh orang lain. Kalau nyuruh orang lain berarti kan ada lebihnya ya. Iya, kalau namanya nyuruh ya sanggupnya. iya. Gitu. Tapi lebih utama sih ini keluarga kayak keluarga gitu. Ya, terima kasih Bang Fuad atas ilmunya, materinya. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan sangat bermanfaat. Ada pesan-pesan nggak nih Bang Fuad? Pesan gimana? Oh, Pesan apa gitulah buat yang pesan cinta. Ya, pesan saya untuk hari ini, kita sama-sama semangat menjalankan ibadah puasa gitu. Kita surat apa tuh yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaihim Al-Baqarah juga ya. Iya. Karena ruang lingkupnya 2 juz lebih ya. Panjang banget, 2 juz lebih. Itu surat terpanjang Al-Baqarah. Dan di surat Al-Baqarah pula itu salah satu di akhir surat Al-Baqarah itu salah satu maziyah, atau misalkan bisa dikatakan khusus untuk umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang lillahi ma fis samawati itu kan. Di tahlil itu biasa. Iya, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Baik lagi ya tadi. Pesannya semangat menjalankan puasa, dan kita harus balik lagi pada esensi apa itu puasa kan. La'allakum tattaqun. Nah, supaya kita bertambah iman kita, takwa kita. Yang tadinya segini misalkan ukurannya ya 50%, dengan kita menjalankan puasa Ramadan bertambah lagi. Yang tadinya tidak beriman bisa beriman, naik lagi. Gitu. Tazdadu, terus bertambah. Gitu. Itu salah satu tujuan puasa. Nah, gimana kalau puasa tapi imannya nggak nambah? Tinggal dikoreksi lagi lah kayak gitu. Jadi tetap semangat menjalankan puasa supaya kita menjadi orang-orang yang tuflihun, orang-orang yang bahagia, beruntung dengan bisa menjalankan puasa dengan haknya, dengan sebenar-benar puasa tadi. Kayak gitu. Ya, terima kasih, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan mampu menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Dan semoga iman kita semakin bertambah. Nggak cuma di bulan Ramadan saja, semoga setelah bulan Ramadan kita tetap istiqomah menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Amin. Ya, terima kasih Bang Fuad ya atas materinya, atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan cukup sekian, mungkin dari kita ini banyak kesalahan atau kekurangan, ya mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.